Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 21 Juni 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami boleh merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan. Rahmat-Mu tidak pernah meninggalkan masing-masing kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami selalu merindukan kebenaran firman-Mu untuk kami renungkan dan lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Tesalonika 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Papa Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita dalam perenungan pada saat ini adalah kedatangan Kristus dan keadilan. Sekali lagi, kedatangan Kristus dan keadilan. Kita akan belajar dari satu sosok yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Melalui Rasul Paulus, ia menggambarkan bahwa
Yesus akan datang. Kehadiran Yesus sebagai sosok yang adil dalam kehidupan jemaat di Tesalonika itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan di dalam hal ini, Rasul Paulus menghibur dan menguatkan iman jemaat. Karena apa? Karena mereka harus menderita dalam kehidupan mereka. Di satu sisi, mereka percaya kepada Kristus. Dan di sisi yang lain, kehidupan mereka juga ada di dalam tekanan penganiayaan. Dan Rasul Paulus melihat bahwa hal ini harus dihadapi bersama. Harus ada yang bisa menguatkan mereka. Menguatkan mereka bahwa Yesus Kristus akan datang. Dan di dalam setiap pergumulan kehidupan jemaat di Tesalonika terkait dengan penderitaan yang mereka alami, itu mau disadarkan bahwa itu adalah penderitaan yang akan membuat mereka lebih dewasa dalam iman. Dan itu adalah cara Allah membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa menghadapi hidup ini. Jadi dalam kehidupan, kalau menemui hal-hal seperti itu, jangan pernah langsung cepat-cepat menolak Yesus dalam kehidupan dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah sosok yang jahat, sosok yang tidak adil. Tapi justru karena Yesus adil, keadilannya melampaui dosa-dosa kita, maka dari itu Ia membuat kita, Ia memproses kehidupan kita menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mengerti apa keadilan Allah? Dan bagaimana untuk juga mau kasih tahu pada diri sendiri bahwa akan ada kedatangan Kristus, bahwa Kristus tidak tinggal diam dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau nyatakan ketika kita sudah mengetahui tanda keadilan Allah itu dalam kehidupan kita? Ketika Kristus datang dengan keadilannya yang besar, kita menerima apa yang kita inginkan selama hidup kita. Dan itu akan bisa kita mengerti kalau iman percaya kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang murni. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan teman sepelayanan kita, teman bekerja kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain, kasih tahu satu dengan yang lain, supaya semua tahu tentang kebenaran ini, tentang keadilan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Keadilan Allah yang dinyatakan melalui kedatangan Yesus Kristus. Maka dari itu jangan pernah takut kalau misalnya kita sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup. Mari kita merespon firman Tuhan ini. Mari kita merespon keadilan Tuhan, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang terus bersyukur di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Mari memberkati setiap kami ya Bapa, sehingga firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami renungkan, itu jadi bagian baik dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mari memberkati kehidupan kami ya Bapa, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.